Jadi pertanyaan saya, selama hampir 5 tahun Anies Baswedan menjabat, ini ngapain saja? Apakah sibuk nyari lokasi sirkuit Formula E? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Jujur saja, saya gak habis pikir dengan tingkah laku gubernur yang dulu saat kampanye ini dikenal dengan slogan Gubernur Seiman. Dan sekarang gubernur seiman itu pun mendadak gemar keliling gereja. Bahkan seminggu ini sampai 2 kali hanya karena ingin dianggap sebagai gubernur yang toleran. Nah, muncul juga banyak pertanyaan. Ada apa dengan semua ini? Kok tiba-tiba saja ini berubah? Saya kira tidak semudah itu untuk melupakan betapa brutal dan jahatnya Pilkada DKI Jakarta yang dulu ini dimainkan oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya. Bahkan sampai sekarang banyak publik yang masih ingat ada jenazah nenek Hindun yang diancam tidak diurus dan disolatkan hanya karena beliau ini telah memilih Ahok sebagai calon gubernur pada saat itu. Nah, belum lagi soal spanduk-spanduk menjijikkan yang bernada ancaman terhadap umat Islam. Spanduk-spanduk itu dipasang di masjid dengan ancaman bahwa siapapun yang mendukung dan membela penista agama, maka jenazahnya ini tidak akan diurus dan tidak akan disolatkan. Nah, jujur saja tidak ada pilkada yang lebih brutal dari Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu. Akibat kebrutalan itulah kemudian lahir Gubernur Seiman yang belakangan ini sibuk keliling gereja sembari berharap agar Natal pada tahun ini menjadi momentum persatuan. Lucu sekali memang gubernur ini. Ya wajar saja sih, namanya juga ini akhir tahun. Jadi yang ngejar pencitraan lah. Padahal kan sudah sangat jelas bahwa yang merusak persatuan selama ini kan dia dan para pendukungnya. Lah kok sekarang bisa-bisanya dia bicara soal persatuan coba. Nah ini apa nggak punya kaca? Dan tidak hanya itu, belakangan ini Anies Baswedan juga suka pamer penghargaan. Bahkan kalau dihitung seminggu ini bisa sampai 2 kali menerima penghargaan coba. Luar biasa kan? Ya mungkin saja nanti kalau sudah pensiun, Anies Baswedan ini bisa membuka toko jualan piala. Ya siapa tahu kan? Ya jujur saja dari semua penghargaan itu muncul banyak sekali pertanyaan. Apakah semua penghargaan itu dibayar pakai kerja keras atau pakai dana APBD? Hal ini penting karena beredar anggapan bahwa penghargaan itu bisa didapatkan dengan cara bayar. Entah bayarnya pakai apa. Jadi menurut pengakuan salah seorang netizen, kalau mau mendapatkan penghargaan, maka caranya cukup mudah. Tinggal bayar saja ini akan beres. Nah, bayarnya itu nanti dalam bentuk sumbangan acara. Dia pun mengaku bahwa hal tersebut sudah pernah ditanyakan langsung kepada Ahok ketika dulu Ahok ini masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, pertanyaannya, benarkah semua penghargaan yang diterima oleh Gubernur DKI Jakarta saat ini itu adalah bayar? Nah, terus kalau bayar, ini bayar pakai apa? Pakai kerja nyata atau pakai cuan? Nah, kan itu pertanyaannya. Dan saya kira masyarakat di Indonesia ini sudah tahu kok jawabannya. Nah, sekarang begini, anggaplah semua penghargaan itu karena prestasi. Terus dari semua penghargaan yang didapatkan itu, apa manfaat yang sudah diperoleh atau yang sudah dirasakan oleh masyarakat? Kan gak ada sama sekali. Dan belakangan ini, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan untuk belanja dana hibah tahun 2022 sebesar 2,7 triliun rupiah. Nah, anehnya giliran bikin program untuk menyelamatkan warga dari ancaman banjir, malah Pemprov DKI Jakarta ini bilangnya nggak ada duitnya coba. Parah sekali kan. Lah ini gimana coba? Di saat untuk belanja hibah, duitnya ini ada. Tapi giliran untuk penanganan masalah banjir, kok duitnya ini nggak ada? Nah ini gimana? Dan parahnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga sempat meminta agar masyarakat ini mau secara mandiri untuk membangun tanggul guna mencegah banjir coba. Lah ini apa-apaan coba, masa ya masyarakat ini disuruh bangun sendiri tanggulnya. Lah terus apa gunanya kita bayar pajak? Apa gunanya ada gubernur coba? Dan seperti tanpa rasa malu, Wakil Gubernur DKI Jakarta pun juga berharap bisa mendapatkan suntikan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN dari pihak pemerintah pusat untuk menangani persoalan banjir.
Lah ini apa nggak salah coba? Ya sekedar info saja, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta ini kan sudah mendapatkan dana PEN dari pihak pemerintah pusat sebesar 3,2 triliun rupiah. Dan sebagian dari dana itulah yang digunakan untuk membangun Stadion BMW yang kini diganti namanya dengan Jakarta International Stadium atau JIS. Hal ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya dengan judul Membongkar Sejarah Stadion BMW atau JIS yang diklaim sebagai karya Anies Baswedan. Silakan video itu bisa ditonton. Nah, balik lagi soal suntikan dana untuk penanganan masalah banjir. Apakah Pemprov DKI Jakarta ini sudah terlalu miskin sehingga sampai ngemis minta suntikan dana dari pihak pemerintah pusat? Padahal Pemprov DKI Jakarta saat ini masih mengendapkan dana sebesar 12,9 triliun rupiah dan itu belum diapa-apakan sama sekali coba. Jadi artinya apa? Artinya ya serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta ini masih sangat lemah. Programnya ini banyak yang nggak jalan. Malah banyak program yang bermasalah, mulai dari masalah korupsi rumah DP 0 rupiah, masalah kelebihan bayar, masalah Formula E, dan banyak lagi masalah yang lainnya. Bahkan normalisasi sungai Kali Ciliwung ini pun sampai saat ini belum selesai-selesai. Nah, sampai saat ini pihak Anies Baswedan ini belum juga bisa melakukan pembebasan lahan secara penuh. Dari total 33 km yang harus dinormalisasi, baru 16 km yang sudah diselesaikan. Dan itu pun terjadi di era Ahok coba. Nah, ketika Anies Baswedan ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu, pembangunan normalisasi Sungai Ciliwung ini pun terhenti. Jadi sepanjang Kali Ciliwung itu banyak terdapat rumah-rumah warga yang harus direlokasi. Dan sampai sekarang proses relokasi itu pun belum bisa dituntaskan oleh pihak Anies Baswedan. Malah Anies Baswedan selama ini sibuk bermain kata-kata saja. Katanya dia ingin menaturalisasi sungai, bukan menormalisasi sungai coba. Lah ini apa-apaan? Ya asal tahu sajalah, Kali Ciliwung ini membelah dua wilayah, yaitu kawasan Kampung Melayu Jakarta Timur dan kawasan Bukit Duri Jakarta Selatan. Jadi jika dulu Ahok ini mampu merelokasi warga, kenapa sekarang Anies Baswedan nggak bisa? Nah, bukankah Anies Baswedan ini ahlinya kata-kata? Harusnya kan gampang, tinggal perintahkan wali kota Jakarta Selatan dan wali kota Jakarta Timur untuk mendata warganya yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk segera direlokasi. Dekati masyarakat, ngomong dari hati ke hati, atau bila perlu diundang makan dan diskusi agar mau direlokasi. Kan begitu, benar gak? Tapi faktanya, apakah semua itu sudah dilakukan oleh Anies Baswedan? Kan tidak. Sudah hampir 5 tahun Anies ini menjabat sebagai gubernur, tapi yang dibebaskan ini baru sepanjang 7,6 km. Jadi dari total 33 km dan sudah berjalan 16 km, maka masih kurang 10 km lagi yang harus dibebaskan untuk bisa dilakukan normalisasi. Jadi pertanyaan saya, selama hampir 5 tahun Anies Baswedan menjabat, ini ngapain saja? Apakah sibuk nyari lokasi sirkuit Formula E? Padahal seorang gubernur DKI Jakarta ini kan punya kewenangan penuh untuk memecat dan mengangkat wali kotanya. Beda dengan gubernur Jatim, gubernur Jabar, dan gubernur Jawa Tengah. Nah, tapi sepertinya dalam hal ini Anies Baswedan masih perlu belajar dari seorang gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo. Dalam hal lobby-lobby dan keluasan dalam berkomunikasi, memang sosok Ganjar Pranowo ini adalah jagonya. Tapi kalau soal bermain kata-kata, ya memang Anies Baswedan adalah juaranya. Ya, sekarang kita bisa melihat sendiri bagaimana ketika Ganjar Pranowo ini menyelesaikan persoalan Bandara Ahmad Yani misalnya. Persoalan ini muncul karena ada banyak sekali lembaga yang masing-masing ini punya kepentingan sendiri. Mulai dari kepentingan politik hingga kepentingan ekonomi. Jadi ceritanya itu begini, rencana pembangunan Bandara Ahmad Yani ini kan sudah muncul sejak tahun 2003 dan sedikitnya ada 3 gubernur yang sebelum Ganjar Pranowo ini berusaha membangun bandara yang dulu ini terlihat masih sangat jadul. Nah, dari 3 gubernur yang ada, semua ini menyerah dengan berbagai alasan dan hambatan. Coba sekarang bayangkan, banyak lembaga yang harus disatukan untuk membangun bandara tersebut. Mulai dari Kementerian BUMN, Angkasa Pura sebagai pengelola bandara, TNI AD sebagai pemilik otoritas lapangan terbang, kemudian Kementerian Keuangan yang punya uang, kemudian Kementerian Perhubungan yang ngurusi transportasi udara, dan pemerintah Kota Semarang yang punya wilayah serta jalan akses ke bandara. Semua itu harus disatukan.
Nah, ketika Ganjar diangkat menjadi gubernur pada tahun 2013 lalu, ia pun mengusulkan kembali rencana pengembangan Bandara Ahmad Yani. Awalnya juga sama, banyak sekali kendala dan hambatan. Tapi Ganjar kemudian berhasil menemukan solusi yang bisa menyatukan semua instansi tersebut. Nah, akhirnya Bandara Ahmad Yani pun mulai dibangun pada tahun 2017. Setahun kemudian pada tahun 2018, Ahmad Yani menjadi bandara megah di atas air pertama di Indonesia. Dan hal itu berlanjut dengan pembangunan Bandara Wiro Sabha Purbalingga dan Bandara Ngeloram Blora. Keduanya itu juga awalnya bernasib sama seperti Ahmad Yani. Dan seperti biasa, Ganjar pun merangkul beberapa kepala daerah terkait untuk diajak kerjasama melobi pemerintah pusat agar Bandara Purbalingga dan Blora ini bisa direvitalisasi dan dimanfaatkan untuk masyarakat. Bahkan untuk yang Bandara Blora, Ganjar Pranowo ini sampai harus merangkul Bupati Bojonegoro, Jawa Timur coba. Luar biasa kan? Nah, dengan contoh kerjasama yang baik itulah akhirnya semua pekerjaan ini bisa diselesaikan. Bahkan Presiden Jokowi sendirilah yang telah meresmikan operasional Bandara Blora pada akhir tahun 2021 ini. Nah, perlu dicatat juga bahwa contoh pembangunan bandara ini setidaknya memberikan sedikit gambaran bagaimana cara Ganjar Pranowo membangun dengan cara kebersamaan. Bandara itu memang yang membangun adalah pihak pemerintah pusat. Uangnya juga ini dari pihak pemerintah pusat. Pelaksanaannya juga dari pihak pemerintah pusat. Tapi uang saja ini tidak cukup. Dibutuhkan sosok yang mampu merajut kerjasama dengan semua pihak agar pekerjaan itu bisa terselesaikan. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat Anies Baswedan. Teruslah menjadi gubernur seiman. Tidak perlu lagi berlagak sok toleran. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.